Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan proyek klasifikasi SMS PAM Bahasa Indonesia mata kuliah kecerdasan buatan kelas 05 TPL 007. Sebelumnya perkenalkan saya Ridwan. Saya Franz Damero. Saya Muhammad Faizal Lukmanul Hakim. Baik, untuk pembicara pertama kami persilakan Saudara Franz. Ya, saya akan menjelaskan bagian awal dari pengembangan sistem klasifikasi SMS spam berbahasa Indonesia. Permasalahan spam kini semakin meningkat terutama melalui SMS. Penipuan dan promosi yang tidak diinginkan, karena itu kami membangun sistem kecerdasan buatan yang mampu mengidentifikasi kategori SMS seperti normal, promosi, dan penipuan yang menggunakan metode naive Bayes. Langkah pertama yang kami lakukan adalah pengumpulan dan persiapan dataset. Dataset yang digunakan berisi lebih dari 1000 SMS berbahasa Indonesia dengan 3 label utama, yaitu semua data disatukan dalam file berbentuk CSV untuk memudahkan proses pelatihan. Selanjutnya kami melakukan pre-processing text yang terdiri dari beberapa tahapan. Case folding untuk mengubah teks menjadi huruf kecil, cleaning menggunakan regex untuk menghapus angka dan simbol, word removal untuk menghilangkan kata umum yang tidak informatif, dan terakhir menggunakan stemming sastrawi agar kata dikembalikan ke bentuk dasar. Tahapan ini sangat penting karena kualitas teks yang dibersihkan secara langsung mempengaruhi kualitas model yang akan dilatih. Setelah data siap, barulah kami masuk ke tahap pembelajaran model yang akan dijelaskan oleh pembicara berikutnya, yaitu Faza. Setelah dataset dibersihkan, langkah berikutnya adalah ekstraksi fitur menggunakan TF-PDF. Metode ini mengubah teks menjadi representasi numerik berdasarkan frekuensi kata dalam dokumen. TF-PDF sangat cocok untuk SMS yang panjangnya pendek dan sangat bervariasi. Setelah fitur terbentuk, kami melatih model menggunakan multinomial naive Bayes. Model ini dipilih karena ringan, cepat, dan terbukti efektif untuk klasifikasi teks, terutama teks pendek seperti SMS. Proses training dilakukan menggunakan script yang bernama train SMS pam.py yang memuat seluruh pipeline mulai dari load dataset, pre-processing, vectorizing, training, hingga penyimpanan model dalam bentuk file.pkl. Setelah model dilatih, kami melakukan evaluasi dengan mengukur akurasi, precision, recall, dan confusion matrix. Hasilnya cukup baik, model mampu mencapai akurasi lebih dari 90% dan performa untuk masing-masing kategori SMS juga stabil. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa model sudah siap digunakan dalam aplikasi prediksi real time. Berikutnya, model yang sudah dilatih perlu dikemas dalam aplikasi agar dapat digunakan oleh pengguna umum. Bagian ini dijelaskan oleh pembicara ketiga, yaitu Ridwan. Ya, terima kasih. Kami membangun antarmuka sederhana berbasis Streamlit melalui file SMS streamlit.py. Di aplikasi ini, pengguna cukup mengetikkan isi SMS, kemudian sistem akan melakukan pre-processing otomatis dan mengklasifikasikan SMS tersebut sebagai kategori normal, kategori promosi, dan kategori penipuan. Agar aplikasi dapat dijalankan di Streamlit Cloud, kami membuat file requirement.txt berisi daftar library yang diperlukan, yaitu KitLearn, Streamlit, Sastrawi, dan Joblit. Semua file proyek tersebut termasuk model.pkl yang sudah berhasil kita convert, script aplikasi dan dataset diunggah ke repository GitHub. Setelah itu kami melakukan deploy ke Streamlit Cloud dengan memilih repository file tersebut di dalam GitHub untuk dijadikan aplikasi di Streamlit. Proses build dilakukan otomatis oleh Streamlit dan setelah selesai aplikasi sudah bisa langsung diakses melalui URL publik yang sudah disediakan oleh streamlit.io. Ini memungkinkan sistem klasifikasi SMS digunakan secara real-time tanpa perlu instalasi lokal. Dengan demikian, dari dataset mentah hingga aplikasi online yang sudah siap digunakan, proyek ini mencakup seluruh alur pengembangan sistem kecerdasan buatan modern, mulai dari pre-processing, training, evaluasi, hingga deployment. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga penjelasan ini dapat memberi gambaran lengkap tentang proses membangun model AI dari awal hingga siap digunakan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.